Perkenalkan, nama saya Salimah Razahra dengan NIM 2005827 dari kelas 1A PGSD. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang motivasi guru kepada siswa dalam proses pembelajaran. Guru sebagai seorang pendidik dengan tugasnya mendidik, mengajar, dan membimbing tentu memiliki peran yang sangat penting dalam motivasi belajar siswa. Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, guru atau calon guru dapat menggunakan metode yang beragam. Nah, ketika siswa belajar dengan metode yang sama, mereka akan lebih mudah merasa bosan. Apalagi siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perhatian mereka sangat mudah teralihkan. Hal ini akan membuat turunnya motivasi belajar dan juga materi yang disampaikan tidak akan dimengerti oleh para siswa. Nah, metode yang beragam ini diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan tidak bosan. Kita dapat mengambil contoh dalam pembelajaran menggunakan beberapa adegan peran yang tentu diikuti oleh para siswa. Hal ini menyenangkan sehingga siswa akan termotivasi dalam belajar dan juga dapat meningkatkan daya ingat siswa karena mereka belajar sambil bermain peran. Nah, sebelum menyampaikan materi, sebaiknya kita menyampaikan tujuan saat awal pembelajaran. Contohnya, ketika pembelajaran matematika, para siswa akan memperoleh kemudahan berhitung saat membantu ibunya berbelanja. Sehingga anak-anak akan lebih mengetahui dan mengerti manfaat dari tujuan materi yang disampaikan. Ketika pembelajaran berlangsung, ciptakan proses belajar yang menyenangkan. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya tentang metode pembelajaran yang beragam. Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa menjadi lebih termotivasi dan tentunya bersemangat. Tapi hal ini harus dipilah ya, karena siswa pun harus tetap belajar dengan serius. Ketika suatu kelas menjadi menyenangkan, kita juga harus menciptakan kelas yang kondusif. Nah, kelas yang kondusif ini akan meningkatkan konsentrasi para siswa. Bagi calon guru, bagaimana sih kelas kondusif itu? Nah, kelas kondusif itu kelas yang di dalamnya tidak terdapat kebisingan akan hal lain selain materi dan juga pembelajaran yang efektif. Setelah kelas yang kondusif, kita juga harus membantu siswa dalam melakukan proses belajar. Bagaimana tuh? Nah, seperti saat siswa mengalami kesulitan saat mengerti materi. Disinilah peran guru harus menjelaskan kembali materi yang belum dimengerti oleh siswa. Kenapa? Ketika siswa mengerti akan suatu materi, maka ia akan merasa senang, lalu ia akan lebih termotivasi dalam belajar, dan juga kedekatan guru dengan siswa akan membantu dalam memotivasi siswa tersebut. Jangan lupa dalam menjelaskan hendaknya dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, dalam matematika itu kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita berbelanja, atau dalam sayur wortel itu terdapat vitamin A yang sangat bagus untuk mata. Siapa yang suka makan wortel? Nah, hal ini akan membuat siswa yang berada di bangku sekolah dasar belajar sambil menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak akan merasa bosan dalam proses pembelajaran. Para guru juga dapat melakukan kompetisi. Saat kompetisi selesai, para guru boleh memberi hadiah sebagai bentuk apresiasi sehingga siswa memiliki semangat dan juga motivasi belajar. Nah, jangan lupa untuk memberi semangat juga kepada siswa yang lainnya, seperti yang mengalami kesalahan, karena mereka semua dalam proses pembelajaran. Buatlah tugas yang bervariasi. Nah, tugas yang bervariasi ini dapat dikelompokkan seperti memberi tugas yang bertahap dari yang paling mudah
sehingga siswa akan mengetahui dengan mudah dan dapat mengerjakannya cepat. Apabila terhadap kesulitan, para guru tentu harus membantunya. Lalu, guru dapat memberi tugas ke tahap selanjutnya, yaitu seperti tahap sedang dengan tingkat kesulitan sedang. Nah, di sini para siswa akan belajar dari materi sebelumnya, dari soal sebelumnya, ketika ia mengerjakan soal dengan tingkat kemudahan yang sangat mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.